Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Hikam ke-246. Hikam ke-246. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'akal qaumu min haitsu jusmaniyatika wa innama wasi'ah, innama hanyalah wasi'ah menampung ka kepadamu, wasi'ah menampung ka kepadamu al-qaumu apa alam, min haitsu jusmaniyatika dari aspek jasmanimu, min haitsu jusmaniyatika dari aspek jasmanimu, jasadmu, walam yasaka dan tidak mampu menampung apa al-qaum apa alam ka kepadamu, min haitsu subuti ruhaniyatika dari aspek tetapnya ruhanimu, min haitsu subuti ruhaniyatika dari aspek tetapnya ruhmu, ruhaniyahmu. Kita ini sebagaimana kita tahu, kita ini kan dua aspek diri kita ini. Yang luar namanya jasmani, yang dalam namanya ruhani. Kita ini ada, sekarang ini ada di sini karena kita punya dua ini. Kita punya ruh, kita punya jasad. Kalau nggak ada ruh, nggak mungkin kita ada di sini. Gitu. Kalau ada jasad, kalau ada jasad, nggak ada jasad tapi ada ruh, mungkin aja kita ada di sini, tapi tidak terlihat. Itu ada dua. Jadi manusia itu dua. Ada jasmani, ada ruhani. Ibnu Athaillah mengatakan alam ini mampu menampung jasmanimu. Jasmani kita, jasad kita ini mampu ditampung sama alam. Ini kan dunia sebesar ini, kita cuma pakai kan ini aja yang kita pakai ini. Diri kita kan cuma segini aja kan, segini gedenya gedung, yang kita pakai kan cuma segini, badan kita kan cuma segini. Jangankan alam, gedung ini aja mampu menampung kita. Tapi alam tidak mampu menampung ruhiyah kita. Ruh kita tidak mampu ditampung sama alam. Kalau jasa kita, ya segini sudah bisa ditampung. Kita mau kemana-mana bisa muat, kita mau muat, mau kemana saja muat. Di dunia ini mau kemana saja muat. Tapi ruh kita tidak bisa ditampung oleh alam. Ruh kita bukan cuma ada di alam sekarang ini, tapi juga ada di langit 1, langit 2, langit 3, di alam ruh. Mungkin juga sampai ke Sidratul Muntaha. Jasad kita sekarang ada di sini nih, jasad kita. Ruh kita nih yang diwakili oleh hati, belum tentu juga ada di sini. Barangkali hati kita sekarang lagi keluyuran kemana? Kayak sholat, kita mau sholat, biasa kita sholat, hati mah gentayangan kemana? Ke Surabaya, terbang lagi ke Bali, dari Bali terbang lagi ke Amerika. Itu udah kemana-mana, nanti ngayal langsung ke langit 1, langsung ke surga. Kita bisa kan ruhiyah kita ini terbang sampai ke surga ini, sampai membayangkan nanti surga kayak bagaimana segala macam gitu. Nah, itu mudahnya seperti itu. Nah, faqad wasa'aka ayyuhal insanu wahai manusia, alam ini mampu menampung kamu, membatasimu. Alam ini juga mampu membatasimu
dari aspek jasmani kita, kemanusiaan kita, dan bentuk terbatasnya kita. Ini mampu menampung jasad. Alam ini mampu menampung jasad kita. Tapi alam ini tidak mampu menampung dari aspek ruhaniah kita. Kenapa kok alam ini tidak mampu menampung ruhaniah kita? Li'anna ruhaka muttasilatun bi'alamil jabarutil muhit. Karena ruh kita bersambung dengan alam jabarut yang meliputi. Ingat kemarin sudah belajar alam mulki, alam malakut, alam jabarut. Kita ini alam mulki nih sekarang. Ruh kita ini tersambung dengan alam jabarut. Kapan tersambungnya? 2000 tahun sebelum jasad kita diciptakan. Ini sering saya sampaikan. Kita ini diciptakan oleh Allah, ruh kita diciptakan 2000 tahun sebelum jasad kita. Jadi kalau Anda umurnya sekarang 17 tahun, sesungguhnya umur Anda sekarang sudah 2017. Nah, di mana itu alamnya itu, ruhnya itu adanya di alam arwah, dia ada di alam jabarut. 4 bulan masuk ke kandungan ibu kita, ruh itu diambil, masuklah kemudian ke dalam tubuh orang tua kita, masuk ke dalam jasad kita ini nih. Berarti ruh kita ini yang ada di dalam diri kita ini, jasad kita ini, ruh kita bersambung dengan alam jabarut. Nah, falamma takassafat, tatkala ruh ini menjadi kasar, karena dia udah bersambung dengan udah nempel dengan jasad kita nih. Apalagi jasadnya dulu bikinnya nggak baca bismillah, boro-boro Allah wajadibna, bismillah itu enggak. Hamil dangdutin dulu, selawatin kagak, dizikirin kagak. Maka ruh kita tadi itu yang nempel ke jasad kasar kita semakin ikut kasar ya. Wan hasarat, dan jadi terbatas ruhnya kita ini, terbatas dia, ruang geraknya terbatas. Fi hazal haikali, dibentuk kita ini seperti ini nih. Lazimat al-qahdiyatu, maka wajib, maka pasti bagi ruh itu al-qahdiyatu, penundukan. Jadi ruh bisa ditundukkan oleh jasad kita. Seperti kemarin yang saya sampaikan, orang mah tahu sedekah 20.000 sama 2.000 mah banyakkan 20.000, bagusan 20. Itu mau tahu, ruhnya yang tahu. Tapi ketika kotak amal lewat, berat banget ngangkat 20, lebih enteng ngangkat 2.000. Itu kenapa? Karena ruh kita sudah kena al-qahriyah, sudah kena penundukan. Fan hajabat bil hikmah, maka ruh kita tadi itu terhijab dengan hikmah, dengan ilmu pengetahuan yang paling dalam, dengan hikmah. Ruh yang tadinya kenal sama Allah, alastu bi rabbikum, bala syahid. Nah, dulu ruh kita kenal sama Allah, nempel ke jasad kotor kita ini, maka kemudian ruhnya terhijab dari hikmah. Nggak tahu lagi, dia nggak kenal lagi sama Allah, tidak kenal sama alam, ruhnya sudah tidak kenal. Wa taqiyyadat bil qudrah, ruh itu kemudian terbatas dengan kemampuan. Kalau dulu ruhnya bisa kemana-mana saja, sekarang ketika ruh ini masuk ke dalam jasad kita, ruh kita baru bisa terbang ini kalau kita tidur. Kalau kita tidur, ruh kita baru gentayangan kemana-mana, ya kan? Kita bisa kemana-mana nih ruh kita, bisa ketemu orang yang sudah meninggal, bisa ketemu para aulia, bisa ketemu guru-guru, bisa ketemu siapa saja. Ruh kita baru bisa keluyuran kemana-mana. Nanti ketika lagi bangun seperti ini, susah ruh kita. Kecuali orang yang memang sudah berhasil meredupkan panca inderanya, seperti yang sering saya katakan. Orang yang mampu terus meredupkan panca inderanya, ruhnya dia bisa keluar. Nah, famadamatil basyariyah kasyifatan, famadamatil basyariyah kasyifatan, maka selama basyariyah kita, tubuh kita ini menjadi kasar tubuh kita ini, sebab apa? Bihubbis sahawati wal awaid, sebab kita terus menuruti syahwat, sebab kita menuruti hawa nafsu, wal awaid, dan kebiasaan itu ya dari dulu sampai sekarang. Pokoknya kalau habis sholat ya kamu tak aja, kalau mau sholat aja, kalau enggak aja. Itu mengikuti kebiasaan dari zaman kecil dulu. Fahiyya mahjubatun, maka tatkala itulah ruh menjadi mahjub, ruh menjadi terhalang, ya. Tapi faiza talattafat bizikrillah, kalau kemudian ruhnya ini dilembutkan, dilatifkan, dilembutkan
bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, wan haroko anha hijabul hissi, dan kemudian dia mampu merobek hijabnya indra dengan cara tadi dia zikir, dan kemudian dia dia melawan kebiasaan-kebiasaan dia dulu. Kalau dulu mah habis sholat langsung kabur, kalau dulu mah sombongnya nggak karu-karuan, kalau dulunya disenggol dikit berbacok, kalau dikritik dikit langsung ngomel-ngomel, dikritik dikit ngomong, di Facebook ngomong, di Twitter ngomong aja di mana-mana, gitu ya. Kemudian dia mampu menampung ini, dia mampu menahan ini, awal ini, gitu ya. Roja'at ila asliha, maka ruh akan kembali ke asalnya. Fattasalat bi bahriha, maka ruh kembali akan bersambung dengan lautan ruh, dengan samudra ruh. Fasara al malakut wal mulku fi tayyi qabdatihi, maka jadilah alam malakut dan alam mulki fi tayyi qabdatihi, di genggaman tangannya, di genggaman tangannya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sampai pernah bilang begini. Tuan Syekh mengatakan wal arsu wal kursyu fi tayyi qabdatihi. Ars singgasana Allah, dan kursinya Allah itu fitoi qabdati. Kursinya Allah, singgasananya Allah ada di genggaman aku. Ini ngomongnya begini nih. Kalau orang kagak tahu bagaimana peruntutannya, kemudian tiba-tiba dengar kata-kata, saya Qadir harus di genggamannya, gitu ya. Ini karena tadi tuh belum paham ritmenya, gitu ya. Gampangnya kita begini, gampangnya. Ini yang jelas. Orang kalau udah punya handphone, kemudian handphone ditangkap, maka dia bisa berkata bahwa dunia ada di genggamannya, ya kan? Dunia ada di genggamannya. Kenapa? Karena dia pengen kemana saja di dunia, dia tinggal buka. Dia tinggal buka, di search di Google. Dia mau apa saja tinggal begini. Maka kemudian mengatakan dunia sudah ada di genggamannya. Kenapa dia bilang dunia ada di genggamannya? Karena dia mampu, jasad kita ini mampu beriktisol, mampu bersambung dengan handphone. Tapi kalau ada orang gatek, nggak paham, gitu ya, mama ya sekarang. Ya pokoknya orang nyaman dulu, gitu ya. Itu gatek, dikasih handphone yang harganya 20 juta juga, kemudian disuruh pakai, nggak mampu dia bilang. Dunia genggaman. Kenapa? Karena dirinya tidak bisa beriktisol, bersambung dengan handphone, gitu ya. Tapi anak kecil nih, anak-anak kita nih yang masih pada SD, jago banget ya berselancar. Kenapa? Jasadnya mampu beriktisol dengan handphone. Begitupun kita ini nggak tahu apa besok yang terjadi. Kita ini nggak tahu apa yang ada di mana-mana. Kenapa? Karena ruh kita ini tidak bersambung dengan yang lainnya. Nah, kalau dia bersambung, maka kemudian semuanya ada di dalam genggamannya. Apa syaratnya tadi itu? Syaratnya tadi adalah ruhnya harus dilatihkan dulu. Ruhnya harus dilembutkan dulu. Dengan apa lembutnya itu? Dengan zikrullah, zikir kepada Allah, dan merobek kebiasaan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam tasakni ardiyun wala samaiyun." Kata Allah dalam hadis qudsi, bumiku, langitku tidak mampu menampung aku. Langit sama bumi tidak mampu menampung aku. Wa wasi'ani qalbu abdil mu'min. Tapi hati hambaku yang mukmin mampu menampung aku. Nih hati kita, dua jari di bawah susuk kiri kita yang ditalkinkan oleh guru mursyid. Ini nih mampu menampung Allah. Bumi langit gak mampu menampung Allah. Tapi ini hati kita mampu menampung Allah. Kenapa? Karena tadi itu hati mah ruhaniyah, hati mah ruh. Yang ketika ruh itu menjadi latif, menjadi lembut, maka kembalilah ruh kita kepada aslinya. Sehingga ruh kita mampu berdialog, berinteraksi dengan alam arwah. Anda jangan kemudian mengartikan, gak amat gue berhubungan sama alam arwah, sama alam demit, sama alam jin. Bukan, arwah itu bukan seperti itu. Bagaimana mampu engkau melihat, berinteraksi
Dengan apa? Bagaimana mungkin kau bisa nyampe kepada Allah kalau tidak engkau interaksi dulu dengan arwah-arwah orang-orang yang sudah meninggal. Lihat baginda Nabi. Ketika Nabi mau Isra Mi'raj, ketemu sama siapa di Masjidil Aqsa? Para nabi. Semua nabi ada di situ. Bahkan Rasulullah mengimami sholat para nabi. Maka kemudian Nabi dikatakan Imamul Anbiya wal Mursalin. Itu artinya Nabi ketemu sama arwah. Sebelum ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha, ketemu dulu nih di Masjidil Aqsa. Belum bilang ketemunya di Masjidil Aqsa udah ketemu sama arwah. Jadi kalau kemudian kita mirip, kalau kemudian ada bunyi duduk kabur, jauh dari kami. Itu baru bunyi itu hampir barangkali tikus atau apa gitu kan. Ini dia. Dan Nabi kalau takut kabur, dia ketemu Jibril juga kabur dia. Ini dia. Nah seperti itu ya. Nah kemudian Ibnu Athaillah dalam hikam ke-247-nya menegaskan lagi. Al-Qa'ilu fil kauni, hikam ke-247. Al-Qa'ilu adapun utawi orang yang berada. Al-Qa'ilu utawi orang yang berada fil kauni di alam. Fil kauni di alam walam tuftah dan belum dibukakan. Walam tuftah dan belum dibukakan lahu kepada dia, kepada Al-Qa'il. Dibukakan apa? Mayadinul Ghuyubi. Mayadinul Ghuyubi, medan-medan kegaiban. Medan-medan kegaiban. Iku khobarnya Al-Qa'il, itu masjunun, orang yang dipenjara. Itu masjunun, orang yang dipenjara. Bimuhitotihi, dengan sekelilingnya alam. Bimuhitotihi, dengan sekelilingnya alam. Iku mahsurun, itu mahsurun, dibatasi. Iku mahsurun, dibatasi. Fi haikali zatihi, dibentuk zatnya si kain. Fi haikali zatihi, dibentuk zatnya si Al-Qail. Ibnu Athaillah mengatakan, orang yang berada di alam, ini kita kan berada di alam nih sekarang nih, tapi belum dibukakan medan goib. Apa itu medanul guyub itu apa? Kemarin kan sudah belajar ada mayadinun nufus. Kemarin kan ada medan nafsu berupa syahwat dan kebiasaan. Ini ada istilah mayadinul guyub, medan goib. Apa medan goib itu? Medan goib itu adalah ma'adrokat huruf hina kharajat min doikil asbah ila alamil arwah. Medan goib itu adalah ketika ruh mampu menemukan sesuatu yang membuat dia keluar dari sempitnya jasad dia kepada alam ruhnya. Jadi medan guyub adalah ketika ruh kita ini mampu menyaksikan, mampu keluar dari alam jasad kita ini, kemudian sampai kepada alam ruh. Medan guyub ini, kalau dalam Quran dikatakan Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Allazina yu'minuna bil. Orang mukmin itu, orang muttaqin itu orang yang percaya dengan gaib. Gaib itu yang tertinggi adalah Allah. Itu gaib. Malaikat gaib, surga neraka gaib, kemudian kematian gaib, rezeki gaib, jodoh gaib, hari depan gaib, masa depan gaib, apa yang terjadi setelah ini gaib. Itu kesalahan yang gaib itu. Dan kita wajib hukumnya beriman dengan perkara yang gaib. Nah, kalau kita masih ada di sini di alam, tapi medan gaib tadi itu, ruh kita tidak bisa merasakan bagaimana ruh kita berinteraksi dengan kematian. Ketika melihat orang mati biasa saja, ketika sholat biasa saja, ketika zikir biasa saja, tidak ada interaksi sama sekali nih ruhiyah kita nih dengan kematian, tidak ada interaksi dengan zikir, tidak ada interaksi dengan sholat, tidak ada interaksi di alam gaib ini. Maka kata Ibnu Athaillah, orang itu masjunun, terpenjara bimuhitotihi, dengan sekelilingnya. Kenapa dia penjara? Karena dia seperti ini, tapi dia tidak mampu melihat sekitarnya, tidak mampu melihat yang ada di alam ini, yang ada di luar sini nih, nggak mampu. Dia itu namanya orang yang penjara. Orang yang penjara kan ya segitu-segitunya aja yang dia lihat.
dia nggak mampu melihat yang ada di luar penjara. Dan orang ini terbatas di haikal zatnya, Contoh begini, contoh teknologi lah, contoh teknologi. Ada teknologi namanya CCTV. Ini kan baru nih. CCTV itu kita bisa melihat orang yang ada di CCTV itu minjem matanya handphone kita, mata kita, atau minjem kamera yang ada di CCTV. Kamera. Misalnya kita di sini nih. Lalu kita pasang kamera di pinggir jalan. Sekarang kita di sini nih, bisa nggak melihat apa yang lagi terjadi di depan jalanan? Nggak bisa. Ini berarti kita maksud, kita terbatas. Kita ini masjun, terpenjara. Nggak bisa kita melihat ada apa tuh yang ada di depan itu. Tapi kemudian kita pasang kamera di sana, CCTV di sana. Lalu kemudian kita sambungkan di sini, maka mampu nggak kita melihat yang ada di sana? Mampu. Tapi kita melihatnya pakai mata, minjem mata siapa? Minjem mata CCTV, kamera CCTV. Begitupun kita ini, Kita ini nggak mampu melihat basor ini, nggak mampu melihat apa yang terjadi besok, nggak mampu. Tapi ketika kita minjem, kita pakai mata ruh kita, asyirah kita ini, yang kemudian dia ketemu melihat dengan arwah, maka kemudian mata basornya, mata fisiknya mampu melihat ada apa yang ada di sana-sana itu. Jadi kalau Anda tahu, misalnya ada para wali, di sana ada ini, itu dia sedang minjam penglihatannya yang ada di sana. Nah, nggak mungkin kan Anda minjam ke sana kalau kita sama di sana itu tidak ada koneksitas, gitu. Nggak ada koneksitas, tidak ada persambungan. Di sana ada pasang CCTV, tapi handphone kita tidak kita konekkan ke CCTV yang di sana, mau bagaimanapun nggak bakalan terlihat di sini. Nggak mampu bisa dilihat. Konekkan dulu handphone kita dengan yang ada di sana. Nah, ruh kita gitu, konekkan ruh kita. Caranya bagaimana tadi? Ya tadi caranya dia ada zikrullah dan juga kemudian dia khawarikul ada merobek kebiasaan. Kalau tidak seperti ini, maka orang ini terus terpenjara di sekeliling alam. Dia tidak tahu hikmah. Yang tahu mah dia adalah sesuatu yang sifatnya nyata. Maka dikatakan di sini, wa amma madama mahsurun fil haikal, selama orang itu selalu dibatasi fil haikal di bentuk tubuh dia, masjunan di penjara, fil akwani di berbagai alam ini, fahuwa mahjubun anillah. Orang ini adalah yang terhijab dari Allah. Walau kana aliman bil ulumir rasmiyati, sekalipun orang ini alim, ahli ilmu dengan ilmu syariat, mutabakhiran fiha, sangat tabahur, sangat mendalam keilmuannya, tapi dia tidak melakukan pertempuran dengan hawa nafsu, kemudian dia tidak melakukan mujahadah, kemudian dia tidak melakukan zikir dengan khusus, gitu ya. Maka orang ini tetap mahjub dari Allah. Suatu ketika Al-Imam Abil Qasim Junaid al-Baghdadi sedang zikir sama murid-muridnya di masjid. Kemudian di samping masjid itu ada seorang mufti, seorang ahli fikih sedang ngajar fikih. Suara di sana sama suara di sini bertabrakan. Di sana ngajar, di sini zikir, tabrak. Lalu kemudian mufti ini nyamperin ke Abil Qasim Junaid. Wahai Junaid, suaramu mengganggu ngaji saya. Udah pindah sana. Kata saya Junaid, yang berhak untuk tinggal di masjid ini adalah yang mengenal Allah. Yang lebih berhak adalah yang melakukan sesuatu yang dia mengenal kepada Allah. Ya saya lah. Kita belajar fikih kok, kita belajar akidah, kita belajar ilmu agama untuk mengetahui Allah. Gitu. Iya. Coba sekarang suruh muridmu ambil batu, timpuk tuh muridmu yang lagi pada ngaji. Maka kemudian diambil tuh batu banyak kerikil-kerikil yang lagi pada ngaji ditimpuk. Ketika lagi ditimpuk itu, sontak semua murid-muridnya mengatakan haram. Ini penistaan agama ini. Orang lagi ngaji di sampingin, gitu kan?
Semua sontak ini haram, ini apa segala macam. Nah, sekarang kamu lempar itu, murid saya yang lempar zikir. Semua ketika lagi dizikir, dilemparin semuanya sontak. Allah, Allah, Allah. Kata Sayyidina, lihat, engkau hanya mengerti hukumnya Allah. Murid saya sudah mengerti Allahnya. Engkau baru sampai ke hukumnya Allah, belum sampai kepada Allah, Allahnya. Maka yang seperti ini disebut dengan masjid. Maka kalau orang ahli fikih doang, apalagi kalau dia tasawuf, belajar fikih tapi kalau dia tasawuf, yang diributin apa? Sah, oh nggak sah itu, oh itu batal itu seperti itu, wah kunut, wah nggak bisa dikunut tuh. Terus mau sholat ribut tuh menjekkan barisan, orang tuh barisan ribut itu. Terus sekarang masih social distancing, terus ribut, wah masa sholat pakai dibuat-buatin kayak gitu sih? Oh tahlilan aja dah, ngaji tapat, sholat ribut, situ aja ributnya, di situ ributnya, gitu ya. Terus apa lagi? Ini sah, ini halal, ini nggak sah, ribut aja sudah di situ, ribut sudah di situ. Ahli fikih ributnya sudah ada di situ, ya cuma ribut di situ. Padahal kalau kemudian menyala-nyalakan, misalnya orang yang sholatnya, orang yang punya wudu, kemudian dia bersentuhan sama perempuan, batalkan wudunya. Kalau dia batal wudunya, sholatnya sah. Tidak sah. Menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Malik sah nggak? Batal tidak wudunya? Tidak. Berarti Imam Malik dan muridnya neraka semua. Kenapa neraka semua? Karena sholatnya semuanya tidak sah. Terus mau ribut kayak gini. Kalau terus orang atau golgul fi ilmu zohir, dia terus saja berkonsentrasi di ilmu zohir doang, tidak ikut ke dalam ilmu ruhiyah, ilmu hakikat, ilmu tasawuf, maka orang itu mahjubun anillah, terhijab dari Allah. Sekalipun orang itu adalah orang alim. Ini ya. Dalam hadis dikatakan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa. Orang yang ilmunya bertambah tapi hidayahnya tidak bertambah. Dari mana hidayah ini bertambah? Hidayah ini diikhtiarkan melalui zikir kepada Allah, pengepasan hawa nafsu dengan cara-cara tasawuf, dengan cara-cara sufi. Kalau dia tidak bertambah juga hudannya, ilmunya saja tapi tidak bertambah hudannya, maka lam yazdad minallahi illa hudan. Tidak bertambah apapun dari Allah kecuali dia semakin jauh dari Allah. Semakin jauh. Sholat kok enak-enakin aja, gitu ya. Puasa enak-enakin aja. Saya puasa di sini. Kemudian malas puasa, berangkat saja saya ke mana misalnya, ke Blok M atau kemana, ke Senayan atau ke yang luar Kebayoran Baru mana? Ke Pondok Pinang. Pondok Pinang ini kan bukan Kebayoran Baru ya, Kebayoran Lama. Jadi saya pergi saja Kebayoran Lama, yang ke Kebayoran Lama, kemudian saya minum. Kenapa? Musafir. Kenapa musafir? Imam Hanafi memperbolehkan engkau minum. Anda pakai besok. Pakai sholat pakai hadis. Ada hadisnya. Nabi ternyata pernah menjamak tidak kosong. Nabi pernah menjamak sholat zuhur sama asar, maghrib sama isya tanpa ada hujan, tanpa bepergian. Jadi nggak ada hujan, nggak bepergian. Nabi jamak, bukan kosong, jamak. Terus dipakai sudah. Malas sholat zuhur, nantinya asar sekalian jamak. Malas sholat isya, malas sholat maghrib, ntar aja. Maghrib sama isya jamak. Boleh. Hadisnya ada hadisnya. Ada. Tapi kalau kemudian cuma ini yang dipakai, itu mahjubun anil. Orang kalau senang sama Allah, kita sama Allah, dekat sama Allah, maunya masalah terus. Maunya nggak mau dikontring, di korting. Nah, satu lagi biar habis di masalah alam. Anta mal akwani malam tashhad malam tashhad al-mukawwinah. Anta utawi kau iku ma'al akwani kan. Anta utawi kau itu ma'al akwani bersama dengan alam-alam. Engkau akan bersama dengan alam-alam malam tashhad selama belum menyaksikan siapa kamu. Malam tashhad selama belum menyaksikan siapa kamu
al-mukawwina pada zat yang menciptakan alam. Al-mukawwina pada zat yang menciptakan alam. Faiza sahibtahu, maka jika kamu sudah menyaksikan mukawwin, kalau kau sudah menyaksikan zat yang maha menciptakan alam, karena maka ada al-aqwanu, apa alam-alam ma'aka beserta kamu. Ibnu Athaillah akhirnya menegaskan seperti ini terkait kita dengan alam. Engkau selamanya akan tetap bersama dengan alam selama engkau tidak mampu menyaksikan Allah yang menciptakan alam. Kalau engkau sudah mampu menyaksikan Allah yang menciptakan alam, maka alam ada selalu bersamamu. Kita akan terus-terus mengejar dunia selama kita belum menyaksikan yang menciptakan dunia. Kalau sudah menyaksikan yang menciptakan dunia, maka dunia akan selalu ada padamu. Kita akan terus ngejar-ngejar jabatan, ngejar-ngejar harta, selama kita belum menyaksikan Allah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita. Kalau kita sudah menyaksikan Allah yang memberikan rezeki, yang menciptakan alam, maka rezekilah yang terus bersama-sama kita. Begitu seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan begini, istaqatil jannatu ila aliyin wa Suhaib wa Bilal. Surga rindu sama Sayyidina Ali, sama Suhaib, sama Bilal. Tiga orang sahabat ini kata Nabi dirindukan oleh surga. Kalau hadis dirindukan, istri dirindukan sama surga, nggak ada. Kalau ini ada Ali, Suhaib dirindukan sama. Selama ini kita yang merindukan kita apa surga? Pengen banget kan kita masuk? Belum tentu surga pengen masukin sama kita. Kenapa? Karena kita cuma ngejar-ngejar. Tapi kalau kita mampu menyaksikan yang menciptakan surga, maka surgalah yang merindukan kepada kita. Itulah kenapa Sayyidina Ali dirindukan oleh surga, Suhaib dirindukan oleh surga, terus Bilal dirindukan oleh surga. Kenapa? Karena orang-orang ini orang-orang yang sudah berhasil makrifat kepada Allah. Seorang waliullah mengatakan dalam sebuah perkataannya, ada sebuah hadis kursi dikatakan dalam hadis kursi gini, abdi ij'alni makana himmika, wahai hambaku, jadikanlah aku, kata Allah, tempat cita-citamu, tempat harapanmu, tempat keinginanmu. Aku fuka kullah himmika. Kalau kamu menempati aku, kata Allah, di cita-citamu, aku akan cukupi kamu di semua cita-citamu. Ma kunta bika fa anta fi hafi mahalil bukti. Kalau kamu masih berada di dirimu sendiri, kita masih ada di diri kita sendiri nih, kita masih ada di alam kita sendiri nih, fa anta fi mahalil bukti. Engkau ada di tempat yang sangat jauh. Wa ma kunta bi fa anta fi mahalil qurbi. Kalau engkau ada bersama dengan aku, maka engkau ada di tempat yang dekat dengan aku. Fahtar li nafsika, kata Allah. Silakan pilih, terserah dirimu sendiri, Ulama mengatakan seperti inilah ajbulas sauqah. Ini contoh tadi ini, Allah akan mencukupi semuanya kalau kita menempatkan Allah dalam diri kita. Kata ulama, sesungguhnya aku kalau masuk ke pasar, wal asya'u, dan segala macam puluha yang ada di pasar itu, tasqatu ilayya, rindu sama aku. Wa ana ghaniyun anha, tapi aku sudah cukup kaya daripada pasar. Kalau Anda masuk ke pasar, kemudian di dalam pasar Anda pengen ini, berarti kita belum sampai kepada penyaksian kepada Allah. Tapi kalau kemudian kita di pasar, sampai di pasar, lalu kemudian ada orang ngantri ini, atau orang ngantri ini, kita beli mestinya 100.000, tiba-tiba jadi 20.000, gitu ya. Itu berarti Anda dirindukan oleh Anda buka Sofi, semuanya pengen masuk keranjang, semuanya masuk keranjang Sofi. Mau beli nggak punya duit. Tapi ketika Anda sudah bersama, kita semua nih sudah bersama dengan Zat yang memberikan kekayaan, dunia
yang ada di surga itu semuanya negeri jannah. Fahtari nafsika kata Allah, silakan pilih maumu yang mana. Ya, wallahu a'lam.